Assalamualaikum sahabat Alikna semua, semoga sehat selalu dimanapun berada. Kita mau lanjut pembahasan dari pengalaman orang-orang yang dia itu menikah sambil kuliah ya. Kemarin itu kita sudah jelaskan bahwa di antara orang-orang yang mereka ini melangsungkan pernikahan pada saat masih kuliah itu terbagi pada dua bagian. Yang pertama yaitu ketika dia minta nikah sama orang tuanya, diizinkan dan sepenuhnya orang tuanya itu membebaskan anaknya untuk kuliah sambil menikah. Ya, 100% dia serahkan urusan rumah tangga anaknya itu kepada anaknya, dilepaskan. Dan ada juga yang dia walaupun sudah menikah tapi tetap masih dalam jangkauan kontrol orang tuanya, atau dia bisa membuat kompromisasi istilahnya ya. Keinginan dia dikabulkan tapi keinginan orang tuanya juga tidak diputuskan, begitu. Nah, kalau yang masalah dia 100% diserahkan oleh orang tuanya itu sudah lewat videonya ya. Dia ada, kalau sahabat nanti mau melihat, ini dia linknya. Baik sahabat semua, kali ini kita mau bahas yang dia ini masih mengikuti apa keinginan orang tuanya walaupun dia menikah ya. Di sini juga ada pada dua pengalaman ya sahabat semua. Yang pertama yaitu teman satu kamar saya, satu asrama dan juga satu kamar pada saat di Hadramaut. Jadi dia ini sebelum menikah, sebelum berangkat ke Hadramaut untuk kuliah, dia terlebih dahulu melangsungkan pernikahan. Tujuannya adalah untuk membuat tindakan preventif. Preventif itu menjaga gitu ya. Kalau nanti di tengah jalan ada cobaan, ada godaan yang membuat dia menikah, itu nanti bisa menjadi faktor penghambat fokusnya dan konsentrasinya dia dalam menuntut ilmu. Maka dari itu dia menikah terlebih dahulu. Memang sih teman saya yang satu ini, dia memang kalau soal umur sudah lebih dari batasnya di mana orang biasanya menikah. Dia sudah kepala tiga lah begitu ya. Nah, yang seperti ini sahabat Alikna semua, dia menikah, lalu setelah menikah bulan madu, setelah bulan madu dia berangkat ke Hadramaut kuliah dan istrinya itu ditinggalkan bersama orang tuanya, begitu. Jadi urusan kehidupan istri, nafkah istri dan nafkah anaknya itu diserahkan sepenuhnya kepada orang tuanya. Jadi urusan soal komunikasi, dia berkomunikasi dengan istrinya melalui video call atau juga terkadang melalui inbox, itu dia lakukan kalau ada waktu luang. Dia terkadang bisa di malam hari, di waktu-waktu istirahat, di waktu di mana kuliah sudah tidak sedang berlangsung, dia lakukan itu. Memang pada saat itu yang sedang banyak dibuat orang itu video call melalui inbox ya, dari Facebook. Itu banyak dilakukan orang melalui messenger. Nah, jadi komunikasi dengan istri juga seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya apa yang terjadi? Karena di latar belakangnya dari keinginan orang tua yang anaknya itu harus selesai kuliahnya, harus tamat kuliahnya. Jadi kita tatkala kita ingin kuliah, ingin menikah, ingin juga kuliah, maka pada saat itu orang tua juga ingin anaknya tamat kuliah ya. Kan nggak mungkin kalau kita mau gara-gara kita mau menikah dan kuliah, keinginan orang tua itu tidak terpenuhi ya. Apalagi itu sekolahnya di luar negeri gitu ya pada saat itu. Jadi orang tuanya memang ingin anaknya itu tetap melangsungkan perkuliahannya walaupun dia dalam keadaan sudah berumah tangga. Oke, itu tadi yang pertama sahabat semua. Dan yang kedua adalah berkompromisasi juga. Hanya saja perbedaannya, kalau yang pertama tadi dia menikah dulu baru berangkat kuliah. Nah, kalau yang ini di pertengahan kuliah timbul hasrat, timbul keinginan yang itu mungkin kalau dari sisi penuntut ilmunya ya, proses menuntut ilmunya mungkin bisa dikatakan cobaan atau ujian lah ya. Tapi kalau dari sisi
kemanusiaannya, ya memang dia manusia yang normal, dia akan jumpa di satu masa, di suatu umur, ya, di dalam batas umur di mana dia di situ sudah ingin untuk melepaskan semua keinginannya, ya, termasuk pada lawan jenisnya. Nah, maka dari itu timbul keinginan, maka di saat libur panjang, yang liburnya pada saat itu libur bulan Ramadan, dia balik ke Indonesia. Apalagi memang pada saat itu dengar-dengar bahwa seorang wanita yang udah dia kejar gitu ya, yang sudah dia rencanakan itu sudah mulai agak ditanya-tanya orang, jadi dia nggak mau kehilangan gitu, jadi dia balik ke Indonesia, menikah, lalu bulan madu, dan setelah selesai waktu liburannya dia balik lagi ke Hadramaut. Itu karena apa? Ya, karena memang keinginan orang tuanya adalah nikah tetap nikah, tapi kuliah tetap juga kuliah, ya. Menuntut ilmu itu harus tidak boleh dihentikan, harus tetap berlangsung walaupun kita sudah berumah tangga. Baik sahabat Alikna semua, dari kedua kisah ini ada beberapa hikmah ya, atau beberapa ilmu yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman ini. Yang pertama adalah bahwa kalaupun kita memang menikah, ya, menuntut ilmu itu tidak akan pernah putus kewajibannya. Begitu. Jadi sahabat Alikna semua, walaupun di dalam pernikahan itu nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui, ilmu-ilmu baru tentang pernikahan, tapi tetaplah kita di dalam menuntut ilmu ini harus punya satu keahlian yang insya Allah dari keahlian kita itu nanti itu yang bisa menghidupkan kita dan menghidupkan keluarga kita. Ya, jadi ilmu tentang kekeluargaan itu semua orang memang harus belajar, semua orang harus memilikinya. Tapi ilmu tentang keahlian kita tersendiri, apa bidang kita, ya, itu harus kita miliki juga untuk menjadi sandaran kita nanti di masa yang akan datang. Ya, itu dia sahabat Alikna semua, itu yang pertama. Dan kemudian hikmah yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman ini adalah bahwa bagaimanapun kita sudah berumah tangga, tapi tetap keinginan orang tua itu tidak bisa kita putuskan. Tidak bisa mentang-mentang kita udah menikah nih, udah jadi kepala rumah tangga, oh bahwa kita bebas. No, tidak ya. Selama orang tua masih ada, tetap keinginan orang tua itu harus dipenuhi. Ya, bahkan sahabat semua, sebaiknya kita memang belajar dari orang-orang yang sudah terdahulu dari kita ya, di mana mereka banyak dari mereka itu yang belum sempat membahagiakan orang tuanya, tapi orang tuanya sudah meninggal. Maka dari itu sahabat Alikna semua, bagi kita yang mungkin memang belum sempat membahagiakan orang tua, maka silahkan kalau memang mau menikah untuk memenuhi kebutuhan kita menikah, tapi keinginan orang tua jangan sampai tidak dihiraukan. Termasuk dan apalagi terlebih kalau kita diinginkan orang tua itu sampai lepas sarjana, sampai kita berilmu. Karena memang keinginan orang tua itu, apalagi ya kalau melihat anaknya sarjana, itu merupakan suatu kebahagiaan yang tersendiri, yang sangat luar biasa menurut para orang tua. Maka dari itu sahabat semua, kalau memang masih ada keinginan orang tua, maka kompromisasi itu juga menjadi solusi yang bisa untuk diandalkan, begitu ya. Oke, kemudian yang ketiga sahabat Alikna semua, kalau kita memang mau nikah, kita nggak boleh lupa dengan satu prinsip yang bernama prinsip kafah ya, kafah. Nggak boleh kalau kita nikah yang ini kita tinggalkan, kita dapat satu kewajiban lalu kewajiban yang lain kita tinggalkan, kita meninggalkan satu larangan ya, tapi larangan yang lain tidak kita hiraukan, itu tidak boleh ya. Apapun judulnya dalam bentuk kewajiban itu harus kita laksanakan, dan apapun judulnya dalam bentuk meninggalkan larangan, maka itu harus kita tinggalkan
ya sahabat Al-Ikhna semua. Jadi jangan sampai kita melakukan kewajiban kita untuk rumah tangga, tapi kewajiban kita menuntut ilmu itu ditinggalkan. Jangan sampai kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang yang sudah bersuami atau beristri, tapi kewajiban kita memenuhi keinginan-keinginan orang tua itu kita tinggalkan. Itu juga tidak boleh. Dan kita meninggalkan segala larangan seperti meninggalkan hal-hal yang syubhat terhadap lawan-lawan jenis itu kita tinggalkan, tapi meninggalkan untuk durhaka kepada orang tua tidak kita lakukan, ya, maka itu juga tidak boleh. Jadi semua larangan itu harus ditinggalkan dan semua perintah, semua kewajiban itu juga harus dilakukan. Jadi memang sahabat semua, kalau dikatakan kenapa kok semuanya harus kafah, semua harus dilakukan, ya memang karena kita melihat bahwa menikah itu adalah ibadah yang orientasinya itu seumur hidup, ya, orientasinya seumur hidup. Jadi itu suatu ibadah yang dia dalam waktu kita hidup sampai kita meninggal nanti itu tetap dilaksanakan atau dianggap menjadi suatu ibadah. Maka dari itu banyak kita lihat literatur yang dia itu menjelaskan kalau ibadah orang yang menikah itu lebih afdol daripada ibadahnya orang yang belum menikah. Kenapa? Karena ibadah orang yang menikah itu dia dianggap ibadahnya double, ya. Menikah itu dia ibadah dan dia sholat, jadi ibadah di dalam ibadah, ya. Dia melakukan zakat itu ibadah, tapi dia melakukan zakat itu pada saat dia sudah menikah, maka dia melaksanakan ibadah tatkala dia dalam posisi beribadah. Maka ini yang nanti dia menjadi kafah, begitu. Baik sahabat Al-Ikhna semua, mudah-mudahan pengalaman-pengalaman ini bisa menginspirasi kita semua, bisa menjadi suatu ilmu yang mungkin bisa diambil dari pengalaman dan bermanfaat bagi kita semua. Tapi kalau ada nanti prinsip-prinsip yang berbeda dari sahabat atau pandangan-pandangan yang lain atau juga dari literatur pendapat yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar, ya. Tapi jangan lupa juga untuk di like, di share, dan di subscribe channel ini agar tetap berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.